Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema berani beda di tengah dunia. Karena saya berpikir kita harus berbeda. Kalau tidak berbeda, tidak ada yang lihat kita. Harus berbeda, harus ada sesuatu yang membuat kita dilihat orang. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Tuhan ingin kita punya gaya hidup yang berbeda sebagai anak Tuhan. Hari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita boleh ada di tengah dunia ini, tapi kita punya style, kita punya keunikan tersendiri. Ya, jangan takut berbeda. Jangan takut berbeda. Kalian punya media sosial pun jangan takut berbeda. Selagi yang berbeda itu positif. Jangan pula berbedanya aneh pula kan gitu kan. Berbeda yang positif jangan takut. Hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi anak muda yang punya gaya hidup yang berbeda. Yang pertama, bijaksana menjaga hidup. Kita boleh ada di dunia, membaur dengan dunia, tapi jangan sampai luntur oleh karena dunia ini. Kalian yang muda-muda harus juga punya teman yang tua. Supaya apa? Supaya ada hikmat yang kalian dapatkan. Karena kalau cuma selevel, pemahamannya sama, pengalamannya sama, gitu kan? Kalau ngasih nasihat, sama. Aduh, aku lagi masalahin sama pacarku, udah gak putusin aja, masih banyak orang yang lain. Nah, itu kan gara-gara selevel. Tapi kalau dia lebih tua, pasti dia ada wise, ada lebih bijaknya. Sabar, gitu kan? Dunia tidak selebar daun kelor, gitu ya. Banyak nasihat-nasihat. Harus bergaul dulu dengan kita. Minta masukan. Bijaksana menjaga hidup. Jaga kualitas iman kita di tengah kehidupan ini. Yang pertama bagaimana menjaganya? Jaga pergaulan kita. Saya selalu katakan kayak gini. Kalau ingin melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Hati-hati dengan berteman. Biar teman kita itu harus membawa kita kepada Tuhan. Jangan teman kita mempengaruhi yang negatif aja. Yuk mencuri yuk. Enggak, itu teman yang tidak baik. Teman itu harus bersama-sama membawa kita kepada Tuhan. Memilih pacar pun yang kayak gitu. Yang gadis-gadis ya. Kalau ada laki-laki yang suka samamu tapi malam minggu selalu ngajak, gak usah ke gereja lah. Ngapain ke gereja? Udahlah kita ke City Mall. Wah. Mari kita belajar jaga pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, selektif. Bukan berarti saya katakan kita pilih kasih, pilih-pilih teman, enggak. Ada orang yang bisa kita temani, tapi ada yang menjadi akrab dengan kita. Yang menjadi akrab inilah yang harus mendukung kita. Dia harus bisa mengkoreksi kita ketika kita salah. Jadi kalian jangan anti dengan koreksi. Kalau ada temanmu nggak pernah menegur engkau, sebenarnya dia bukan temanmu. Harus ada yang berani menegur ketika kita salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bijak memilih komunitas. Kita punya komunitas. Anak-anak muda suka punya komunitas. Kita akan nyambung dengan orang yang seide, sehobi dengan kita. Komunitas kita mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu pilihlah komunitas pergaulan yang membawa kita lebih baik. Yang kedua, saya akan cepat saja. Kita tidak bisa membenarkan yang biasa dilakukan orang hanya karena banyak yang melakukan dan sering dilakukan. Nyontek, membolos, berbohong. Hanya karena orang biasa melakukan bukan berarti membenarkan kita untuk melakukan itu. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Setuju? Mari belajar, ya. Jangan hanya karena orang banyak melakukannya jadi pembenaran untuk kita melakukannya. Tulang biasa kok kalau masa remaja ini merokok. Orang banyak melakukannya. Belum tentu gara-gara banyak orang melakukannya itu bagus. Banyak kejahatan kita lakukan gara-gara kita mulai merokok. Dan rokok itu pintu narkoba. Kalau orang sudah mulai merokok, mulai ganja, mulai ngelem, mulai narkobaan lah semuanya. Oleh karena itu, jangan membenarkan hanya karena banyak orang melakukannya. Biasa telat makan. Jangan membenarkan itu. Biasanya aku telat makan, apalagi kalau udah megang HP. Udah lupa dia siang hari, malam hari pun. Perbuatan kita adalah ekspresi dari siapa kita. Jadi oleh karena itu mari jagalah pergaulan kita anak muda. Ya, jangan kau terjerumus hanya karena salah bergaul. Dan saya ingin katakan kepada kita, mari jaga hidup kita, jaga pergaulan kita. Ya, jaga pergaulan kita. Yang kedua, perhatikan hidup kita. Banyak orang sibuk mengidolakan orang lain sampai mengikuti gaya orang itu. Banyak juga orang sibuk menilai orang lain.
suka menilai, pintar jadi komentator, jadi kritikus, ya, juri di mana-mana. Jadi suka menilai saja, yang dinilai orang lain. Tetapi Alkitab mencatat, kalau kita baca 15, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Penting sekali kita nggak perlu nilai orang, tapi kita koreksi diri kita. Ada orang ketika lihat cermin, dia lihat, dia pelototin, ih cantik aku, ya selesai. Tapi ada orang ketika dia bercermin, dia bisa lihat kekurangannya. Oh, ternyata ada noda di sini. Mana yang lebih hebat? Yang kedua kan? Kalau hanya melihat cermin dan mengagumi saja, tidak ada koreksinya, sama saja. Tapi ketika kita lihat cermin, kita koreksi, aduh ternyata rambutku udah gondrong, berarti harus dipangkas. Mari kita perhatikan anak-anak muda, jangan tunda-tunda memperbaiki diri. Ya aku nih sensi, apa-apa sedikit tersinggung, cepat-cepat benahi diri. Jangan nikmati itu. Jangan kalau ada apa sedikit, ambil bantol, menjelau. Ditulis di diarinya, mama terlalu kejam dengan hidup. Wah, aku nggak mau hidup lagi. Besok akan pergi ke pasar. Ya, mari kita belajar memperhatikan hidup. Jangan sibuk jadi komentator menilai orang lain. Di dalam Alkitab dikatakan, Lukas 6 ayat 41, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Mari kita nggak perlu menilai orang lain, tapi kita menilai diri kita. Ada nggak peningkatan dalam diri kita? Ada nggak perubahan dalam diri kita? Ya, kita harus tahu ada perubahan apa enggak. Mari kita evaluasi diri. Mari kita perhatikan diri kita. Atau kritik dengan diri kita. Kita mengkritik diri kita. Tapi kritiknya bukan membuat kita down. Tapi membuat kita semakin bersinar karena kita koreksi mana yang nggak benar. Oh ternyata aku ini kalau sama orang tua aku ini agak sedikit nggak hormat. Oh mulai. Kan gitu kan? Kan kita tahu kan, hormat tidak sama orang tua kan kita tahu kan. Oh ternyata aku ini kalau merespon orang kurang pas. Oh ternyata aku ini kurang senyum kalau ketemu sama orang. Ada orang kan jutek kan. Ketemu orang berpas-pasan sih. Buang muka, lama-lama mukanya hilang, kan dibuang, ya. Oh, mulai sekarang ubah, ya. Kadang kenapa kita nggak bisa bergaul dengan orang? Karena kita punya standar yang kita bangun sendiri yang menjadi tembok bagi kita. Dalam hidup ini jangan bangun tembok, bangunlah jembatan, ya. Beri penilaian pada diri kita dan koreksi diri kita. Perhatikan tingkah laku kita apakah sudah lebih baik. Perhatikan ketika saya belajar, ya, parkir mobil, parkir motor saja saya belajar. Ketika saya parkir, saya akan pikirkan, terganggu nggak orang ketika saya parkir di sini? Bisa nggak orang keluar kalau saya parkir di sini? Sampai sebegitunya pun harus kita pikirkan, supaya apa? Memperbarui diri kita. Jangan kita parkir di sana, orang nggak bisa pulang gara-gara kita. Kan repot kan? Orang bebal dikasih masukan nggak pernah mau dengar, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Anak muda banyak-banyaklah kita terima masukan, ya masukan kita. Saya yakin kita lah yang paling ngerti diri kita, yang bisa mengkoreksi kita. Orang lain bisa salah mengoreksi kita, tapi kita lah yang tahu. Dan saya rindu masa muda. Kenapa saya selalu tekankan ini? Nanti kita akan bicara tentang waktu. Ada banyak yang nggak bisa kita ulang dalam hidup ini. Ada banyak yang nggak bisa kita replay kembali. Saya download game di HP saya, satu-satunya game. Tahu gamenya apa? Catur. Kelas muda saya menang terus. Kelas sedang saya menang terus. Kelas sulit kalah terus saya. Ternyata bisa di replay. Ketika sudah sekamat, replay lagi. Berapa langkah. Oh ternyata ini kenapa dia menang. Gitu. Tapi dalam hidup nggak bisa di replay. Kalau bisa di-replay nah kan? Salah aku tadi, ulang lagi lah, aku lakukan yang benar. Gak bisa. Satu kesempatan kita hilangkan. Kadang gak ada kesempatan berikutnya. Makanya penyesalan selalu datang terlambat. Kalau dia kecepatan bukan penyesalan namanya. Ya, mari kita belajar memperhatikan hidup kita. Bagaimana anak muda memperhatikan hidupnya? Punyalah ibadah yang teratur. Anak-anak muda, jangan mut-mutan. Paksa dirimu untuk beribadah. Memang pertama nggak enak. Lo kan tulang kalau ibadah kan harus dengan keikhlasan. Enggak, kadang harus dipaksa di awal. Ada istilahnya dipaksa, terpaksa, terbiasa. Kita ini kan gara-gara dipaksa baru hebat kan? Cobalah, dipaksa kita bangun tidur, baru bisa bangun tidur kan? Bukan gara-gara kerelaan kita pertama kan? Ada yang kerelaannya, aku nggak rela mak. Jadi kalau nggak rela aku jangan dibangunkan mak. Terlambat ke sekolah, kan gitu kan?
Kalian mau rela nggak rela, mama kalian pasti bangunkan. Benar apa enggak? Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Hidup ini terkadang kita harus memaksa diri kita. Ibadah teratur itu pun terkadang harus butuh dipaksa gitu. Dipus. Ditekan. Karena orang yang nggak pernah suka ditekan, hidupnya pun nggak akan pernah menikmati. Cobalah, kalau kita nggak ditekan, suka-suka kita saja, nggak ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, punya ibadah yang teratur. Karena nggak mungkin kita bisa bertumbuh kalau nggak teratur dalam ibadah. Kadang aku nggak ngerti khotbahnya bagaimana, kemana. Kadang pantatku panas. Paksa. Tahan. Amin. Paksa untuk duduk manis, dengarkan firman Tuhan. Terkadang, lo tulang saya nggak konsen. Paksa. Kadang konsentrasi itu dibuat, ya kan? Kita paksa supaya kita bisa konsentrasi. Kalau nggak bisa. Paksa, hidup ini kadang harus ditekan kita baru jadi. Kalau nggak ditekan nggak jadi gitu. Mari kita belajar, ya, punya ibadah teratur. Kadang harus dipaksa nerima firman Tuhan ini loh, supaya jadi pengetahuan, pemahaman, ya. Kalau pemahaman itu baru muncul imannya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengarannya bagaimana? Pendengarkan firman Tuhan. Kita ngerti baru masuk dalam hati kita, mempengaruhi perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, bentuk karakter kita, jadi kita lakukan. Yang kedua, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Saya ingin katakan kepada kita, ya, Alkitab kita cukup menjadi pedoman kehidupan. Tentang pacaran ada di sini, tentang cari kerja ada di sini, tentang menjalani hidup ada di sini, tentang ketika kita galau ada di sini obatnya, tentang ketika kita ada masalah ada obatnya di sini. Pernah dengar cerita ada seorang anak SD, semua jawabannya sama, padahal pertanyaannya berbeda. Soalnya matematika lagi. 5 tambah 5, 4 tambah 4 semuanya, kalian tahu jawabannya? Yesus dibuat. 5 tambah 5 Yesus, 4 tambah 2 Yesus, 6 tambah 3 Yesus. Orang tuanya bingung. Nah, kok jawabanmu sama? Loh, kan mama yang bilang jawaban setiap persoalan adalah Yesus. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita memperbaiki diri, memperhatikan hidup kita? Ada istilahnya, istilah gaul loh. Dan kita harus tahu, mengupdate dan mengupgrade. Ya, diupdate, diperbaharui. Kalau mengupgrade, ditingkatkan. Di-upgrade. Mari kita update, kita perbaharui. Ada hal informasi-informasi yang dulu jadul, kita harus lengkapi lagi. Saya suka nonton, supaya saya dapat kosakata baru. Saya ingin katakan, mari kita update diri kita. Tingkatkan. Di-upgrade juga, ditingkatkan. Ya, naikkan levelmu. Supaya orang itu dulu memandang kau sebelah mata, sekarang matanya melotot memandang engkau. Jadi jangan orang berkata, dulu dengan sekarang kok sama. Dulu dia culun, sekarang keren kali. Kan berarti dinaikkan levelnya kan. Dibuat makin baju. Tapi dulu culun kok sekarang tambah culun. Berarti nggak ada kenaikan. Mari kita naikkan diri kita. Ya, berikutnya mari. Ini bahasa-bahasa agak sedikit. Tapi kita harus belajar. Mengaktualisasikan diri. Artinya mulai kita munculkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan. Jadi jangan kita pasif. Kalau ada kegiatan pemuda, yuk. Jadi kita jangan menunggu dibutuhkan, tapi kita munculkan diri kita. Aku bisa ini loh, bisa nggak? Itu namanya mengaktualisasikan diri. Mari kita anak muda, ya, dalam pelayanan, ya, aktualisasikan dirimu. Kalau engkau punya talenta musik, mulai kembangkan, mulai mantapkan dan katakan saya ingin melayani. Wah, luar biasa. Singer song leader semua dibutuhkan di gereja ini. Jadi jangan jadi pasif, itu namanya mengaktualisasikan diri kita. Jangan jadi orang yang antisosial. Tahu antisosial? Menyendiri terus. Ya. Di kamar, loh. Pak Pendeta yang bilang kan dunia ini penuh dengan dosa. Di kamar saja aku supaya jangan berdosa. Di kamar pun bisa berdosa, ada HP kan. Kecuali HP-mu nggak ada sinyalnya gitu kan. HP-mu nggak bisa nge-SMS siapa saja, yang nggak ada dosa lah. Di kamar lah engkau holan monggok. Ya. Mari kita belajar, ya, mulai terlibat dalam pelayanan. Jangan berkata, aku bisa apa ya? Tepuk tangan aja pales, nyanyi pales, melangkah aja pales. Jadi jangan kita pernah berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Selalu ada yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita, amin. Karena tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa dikasih Tuhan talenta. Saya ingin katakan, tidak ada yang hidup di dunia ini tanpa ada kelebihan Tuhan berikan.
Seringkali iblis menipu kita. Sok-sokan kau. Hei anak-anak muda, jangan biarkan iblis tertawa atas kehidupan. Kapan dia tertawa? Ketika engkau mengasihani dirimu dan berkata, aku ini nggak layak, aku nggak mampu, aku nggak bisa, hidupku aja masih kayak gini, ekonomi aja masih kayak gini, pekerjaanku masih kayak gini. Jangan, engkau sedang membuat iblis tertawa atas penderitaan. Senang nggak kalau orang tertawa atas penderitaan kita? Enggak ya? Coba engkau jatuh, tiba-tiba teman tertawa, bila perlu kita pukul kan? Seringkali kita buat iblis tertawa atas penderitaan kita. Mari hari ini katakan kepada iblis, kau jangan tertawa lagi, aku akan bangkit. Mari, jangan pernah merasa nggak mampu, nggak layak di hadapan Tuhan. Darah Kristus cukup mengampuni segala kesalahan kita. Yang kedua, berani menyatakan kebenaran. Ini saya katakan tadi. Kadang anak muda cari aman. Anak muda harus berani menyatakan kebenaran. Ya, harus berani kita berkata, itu salah loh. Jangan menikmati kesalahan. Pernah gitu? Ya, orang mencuri, tiba-tiba datangi. Kau tadi mencuri kan? Mangga opung. Bagi dua kita. Wah, itu namanya menikmati kesalahan orang lain. Seringkali kita kayak gitu. Seringkali kita malah memakai kesalahan orang lain untuk keuntungan diri kita. Mari kita belajar berani menyatakan kebenaran. Jangan cari aman. Anak Tuhan itu harus berani terkadang lawan arus. Dan yang terakhir, saya akan selesai di sini. Tahu memanfaatkan waktu. Ini yang ketiga. Ayat 16-nya. Ayat 16 dikatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Setiap orang dikasih Tuhan waktu yang sama, 24 jam. Tapi ada orang ngomong gini, aku gak punya waktu. Pernah dengar gitu? Gak punya waktu, sibuk kali aku. Ada seorang pendeta mengunjungi seorang anak muda yang sudah kanker ganas. Membawa bunga tapi bunganya layu. Dan ketika dia besuk anak muda ini, dia katakan kepada anak muda ini, sabar ya anak, ya pemuda ya, sabar. Apa kata pemuda ini? Pak pendeta doakan saya. Kalau saya sembuh saya akan serius melayani Tuhan. Saya akan setia melayani Tuhan. Oke. Didoakan. Tuhan berkati dan itu sembuhkan. Ya, diletak bunga itu di vas. Bunga yang lain. Ketika pendeta ini mau keluar, anak muda ini mulai penasaran. Kok pendeta ini bawa bunga yang layu? Dipanggil Pak Pendeta. Pak Pendeta sebentar. Pak Pendeta ini kembali menoleh ke belakang dan dia datang. Ada apa anak muda? Mohon maaf, saya mau tanya, kenapa Pak Pendeta bawa bunga layu? Ngomonglah Pak Pendetanya, ingat nggak tahun yang lalu, ketika kami ngomong samamu, ketika engkau baru tamat kuliah, udahlah melayani di gereja, kamu punya talenta, kamu punya bakat. Kamu bilang apa? Aku belum kerja, aku kerja dulu. Ingat nggak? Beberapa bulan kemudian setelah kamu dapat kerja, didatangi lagi. Ayolah terlibat kamu jadi ketua pemuda karena kamu punya talenta di sana, kamu bisa jadi pemimpin. Apa kamu bilang? Saya sibuk kerja. Bahkan beberapa bulan sebelum kejadian ini, ingat nggak? Masih tetap kami datang dan berkata, udahlah ikutlah terlibat pelayanan. Apa katamu? Saya nggak punya waktu karena saya sedang sibuk promosi. Sekarang setelah kamu sakit, kamu berkata kalau saya sembuh, saya akan berikan hidup saya. Pak Pendeta bilang apa? Kamu sedang berikan bunga layu sama Tuhan. Sama seperti bunga ini layu, nggak ada artinya. Nggak ada lagi arti janji-janjimu. Kamu sudah sekarang. Selama kamu hiduplah, itu kesempatan bagimu untuk memberikan hidup. Jangan tunda, jangan alasan-alasan. Terakhir saya bahas ini, manfaatkan waktu. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Pernah dengar kata itu ya? Proses itu pasti ada waktu. Ya kan? Proses itu membutuhkan waktu. Artinya, hasil itu ditentukan oleh waktu. Waktu yang mana? Bagaimana kita mengisi waktu kita? Kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang bernilai kalau yang kita isi dalam waktu kita yang tidak bernilai. Waktu itu seperti tabung. Bagaimana kita mengisinya itu yang bisa keluar.
Kalau kita isi yang berharga, yang uang 50.000, yang keluar pasti 50.000. Nggak mungkin uang 1.000, kan gitu kan? Tapi kalau kita isi uang yang jelek, yang kotor, itulah yang keluar. Anak-anak muda saya ingin katakan, waktu adalah modal yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Sama semuanya. Jangan sempat kita terlambat untuk menikmati kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan menunda-nunda. Selama ada kesempatan, dan saya yakin malam hari ini nggak kebetulan kita dengar firman Tuhan ini. Karena Tuhan ingin kita nggak menyia-nyiakan waktu yang setiap waktu itu menjadi aset yang paling mahal. Waktu itu lebih daripada uang. Karena dengan waktu kita bisa punya banyak hal. Waktu itu sangat bermanfaat, sangat berharga. Waktu itu adalah kesempatan. Waktu adalah anugerah yang sangat berharga. Bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Tapi waktu berbicara tentang kesempatan. Saya bersyukur kalian kenal Tuhan mulai dari remaja. Itu waktu terbaik mengenal Tuhan. Jangan tunda sampai sudah gigimu tinggal 2. Tinggal di jendela, nenek sudah tua. Jangan tunggu. Kadang seringkali kita ini suka menunda-nunda. Nantilah kalau aku sudah kerja. Nantilah kalau aku sudah nikah. Jangan kasih bunga layu untuk Tuhan. Selama masih ada kesempatan, anak muda remaja, saya bersyukur kalian kenal Tuhan seusia kalian. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan walaupun cuma semenit. Waktu itu bisa sangat kejam, tapi bisa sangat berharga tergantung bagaimana kita manfaatkan. Halo anak-anak muda, yuk kita manfaatkan kesempatan yang ada. Ada waktu untuk belajar. Ada waktu untuk kuliah, ibadah, istirahat, bermain. Jangan rusak waktumu dengan melakukan hal yang sia-sia kalau sedang membuang waktumu. Jangan melakukan dosa dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Gunakanlah waktu, isilah hari-hari dengan kegiatan yang bernilai dan berkelas. Jangan habiskan untuk hanya kesenangan, karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Apa yang kita alami sekarang karena peristiwa masa lalu. Percayalah, engkau ada hari ini karena engkau mengisi hari-harimu sebelumnya, sampai hari ini baru ada. Kalau engkau ingin melihat masa depan yang lebih baik, isilah hidupmu, waktumu dengan hal yang bernilai, maka masa depanmu akan bernilai. Hargai waktu yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, miliki prioritas. Kita harus bisa menentukan mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan kita harus mendahulukan yang penting di atas yang tidak penting. Jangan dibalik-balik itu. Mana yang penting bagi masa depan kita, itulah yang kita totalitas. Mana yang nggak penting. Kalau hobimu untuk membuat engkau maksimal, lakukan. Saya senang dengar orang nyanyi. Kalau hobi orang itu dijadikan profesinya, pasti dia menikmati. Kan gitu kan? Kalau dia hobinya main musik, jadikan itu mata pencariannya, pasti berkelas. Artinya, mari, kalau itu penting bagi dirimu, lakukan. Tapi kalau nggak penting, jangan terlalu habiskan waktumu dengan itu, karena akhirnya engkau akan menyesal kemudian. Ini firman Tuhan bagi kita.